Hai anak-anak semua, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Saat ini kita bertemu dalam pembelajaran materi lingkaran. Kalian tentunya di rumah atau di sekolahan pernah melihat benda-benda yang ada di lingkungan kelas kita yang bentuknya lingkaran. Misalnya, ada permukaan gelas, bentuknya juga lingkaran. Ada roda sepeda, jam dinding, dan banyak lagi sesuatu yang bentuknya lingkaran. Mengapa roda sepeda berbentuk lingkaran? Coba bayangkan, jika roda sepeda itu berbentuk persegi atau elip, apa yang terjadi? Tentunya persegi tidak dapat menggelinding. Jadi, sepeda kalau rodanya bentuknya persegi, dia tidak akan berputar, sulit untuk berputar. Jadi, sulit untuk berjalan. Apalagi kalau bentuknya elip. Jaraknya antara titik pusat dengan keliling lingkaran sepeda, roda sepeda tidak sama. Jadi, kadang-kadang posisinya naik, kadang turun, kadang tinggi, kadang rendah. Nah, begitulah anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian lingkaran. Pengertian lingkaran adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu pada titik pusat. Jadi jarak titik-titik ini sama terhadap titik pusat. Kemudian jarak titik pusat, ini yang tengah ini namanya titik pusat. Jarak titik pusat terhadap titik-titik pada bidang datar ini jadi garis ini dinamakan dengan jari-jari. Ini jaraknya sama. Kita boleh mengambil garis dari titik pusat ini ke arah sini boleh, atau ke arah sini boleh. Pokoknya titik-titik yang ada di bidang datar. Ini jaraknya sama dengan titik pusat ini. Jadi ini ke sini namanya jari-jari. Biasanya jari-jari ini disimbolkan dengan huruf R atau radius. Tadi kalian sudah belajar unsur lingkaran tentang jari-jari. Jadi ini jari-jari, ini juga jari-jari. Nah, ini misalnya jari-jari P ke garis ini, dari titik pusat ini ke sini kita kasih huruf A. Kemudian yang di sini jari-jari yang sini kita kasih huruf B. Jadi PA atau AP ini jari-jari, BP ini juga jari-jari. Nah, ini garis yang melengkung dari A ke B ini sampai sini, ini kita namakan busur lingkaran. Jadi ini dari A ke B ini namanya busur. Busur ini ada dua macam, ada yang namanya busur minor, ada yang namanya busur mayor. Kalau yang dari sini ke sini ini namanya busur minor. Kalau yang dari sini, nah ini juga nih, ini sampai ke sini, sampai ke atas sini lagi, ini juga namanya busur. Itu namanya busur mayor. Busur AB biasanya dituliskan dengan A, B, bentuknya lengkung. Ini busur AB. Kemudian ada lagi yang namanya diameter. Diameter ini ruas garis yang menghubungkan antara dua titik. Jadi diameter ini ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Misalnya ini kita kasih huruf DE. Jadi garis D ke E ini melalui titik pusat lingkaran, ini namanya diameter. Jadi diameter ini panjangnya 2 kali jari-jari. Kalau dari sini ke sini namanya busur AB. Kemudian dari sini ke sini namanya busur BE. Kalau misalnya dari busur AB ini kita tarik suatu garis.
Jadi garis. Nah, dari sini ke sini. Garis ini namanya tali busur. Kemudian ini ada tali busur yang lain. Misalnya dari BE. BE kita tarik garis begini. Ini namanya juga tali busur. Tali busur BE. Kalau yang ini busur BE, yang ini tali busur BE. Kemudian dari titik pusat ini, kita tarik garis tegak lurus dengan tali busur BE. Nah, misalnya begini. Kita tarik garis lurus. Kalau di sini tadi kita kasih nama titik pusatnya yaitu huruf P ya, titik pusatnya P. Kemudian ini kita tarik garis ke sini. Di sini misalnya Ibu kasih huruf Y. Jadi dari P ke Y ini namanya apotema. Apotema ini jadi dari titik pusat ke tali busur, posisinya tegak lurus. Ini garis ini namanya apotema. Nah, sekarang juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Misalnya ini. Nih, jadi daerah yang dibatasi oleh busur AB dan dua jari-jari, yaitu jari-jari AP dan jari-jari BP. Ini nih, yang Ibu absir ini namanya juring. Ada lagi yang namanya tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Nah, misalnya ini. Misalnya Ibu ambil busur BE. Busur BE, kemudian tali busurnya tali busur BE. Jadi ini daerah yang Ibu absir, ini namanya tembereng. Nih. Nih. Yang ini namanya tembereng. Jadi yang ini namanya tembereng, kalau yang ini tadi juring. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya di pusat lingkaran. Misalnya APB. APB ini titik P sini, ini namanya sudut pusat. APB, posisinya di sini, ini sudut pusat. Kalau ini kita tarik garis A, kemudian ke sini, kemudian balik lagi ke sini. Di sini misalnya ini kita kasih huruf K. A, K, B ini sudut keliling. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.